Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman santri Bina Aksara Mulia yang saya hormati khususnya Kiai kami Fikri. Mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kita sekarang di 100 Dotomo sudah ada periode yang ke-12 kalau tidak salah. Seperti biasa sebelum kita mengkaji 100 Dotomo, kita berdoa terlebih dahulu, dan sebelumnya mari kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jamilam ya wal mursalin wa sifatun wa khulafa Al-Fatihah. Wala sunallah hadratin sun jamil wali sama wala ya kum imataran Al-Fatihah. Al-Fatihah. Serat-serat itu kamu Gusti Kanggung Bupati Mangkunegara yang Kabupaten Sekawan. Al-Fatihah. Makhluk saluman kumisa perkimman Al-Fatihah. Ingsun amimiti muji hanya betas moyang suksma kang murah ing donya mangke engkang asih ing akhirat pinuji datan pegat angganjar kawelas ayun ngapura wong kang dosa sampune muji zang witi muji Nabi Muhammad kalawan kula waragane sahabat sakawanika ingkang nama Abu Bakar Umar Osman kaping telu kaping 4 Ali Murtala. Baik, kita akan lanjutkan kepada kajian kita Serati Dotomo, namun seperti biasa juga akan kita bacakan terlebih dahulu
dengan dikembangkan. Jadi kita waosaken menika sampun dumugi pupuh sinom, sudah sampai pada pupuh sinom. Kalau tidak salah sudah sampai ke podo yang ke-8 atau kepada bait yang ke-8. Mohon maaf, memang bahasanya kita sengaja campur-campur ya agar saling silang. Jadi yang tidak memahami kosakata Jawa ya sedikit-sedikit masuk kosakata Jawa, kemudian yang Jawa ya biar dalam konteks bahasa Indonesia. Baik, kita bacakan atau kita kembangkan terlebih dahulu. Hambawani tanah Jawa kang samya jumeneng ngaji satriya debya sumba tanelian trahing senopati paniku pantes ugi tinilat labetipun ing sakuwasanira elan jaman mangke sayektine tan bisa ngebleki kuno kita baca satu bait atau satu podo dulu. Di situ tadi memang ada beberapa yang saya baca agak berbeda dengan teksnya karena memang ada teks yang kurang satu suku kata. Jadi kita tambahkan, kita tambahkan lemoco dan membagi jadi kanila. Nanti akan kita bacakan. Jadi kita awali dari gotro atau larik yang pertama. Ambawani tanah Jawa. Di Ambawani yang dimaksud di situ menguasai, meliputi atau menguasai tanah Jawa. Yang menguasai tanah Jawa. Kang samyo jumeneng ngaji. Kang samyo ya semua saja yang jumeneng aji. Jumeneng artinya berdiri atau apa itu bertahta. Aji artinya kalau Romo Manu mengatakan ji itu adalah saktinya alam semesta. Jadi kalau aji ya orang yang memiliki sakti alam semesta. Termasuk dalam hal itu sebenarnya dimaknai sebagai raja di Jawa. Raja itu orang yang memiliki sakti alam semesta. Artinya apa? Dia punya kekuatan yang diridhoi ya, diamini oleh alam semesta. Ini yang dimaksud di sini adalah jumeneng ngaji ya, jumeneng ngaji khususnya di Trah Mataram. Karena Trah Mataram merupakan keturunan dari Trah
Pajang, Trah Pajang keturunan dari Trah Demak, Trah Demak keturunan dari Trah Majapahit, dan seterusnya. Artinya apa? Memang ini trah dari orang-orang yang terpilih. Semua yang ada di Nusantara itu disebut sebagai aji, orang yang memiliki kekuatan kesemestaan atau sakti semesta, sakti buana. Kemudian Satrio Dibyo Sumbogo. Di Satrio ya seorang kesatria, seorang perwira, seorang prajurit yang perkasa. Jadi di Mataram itu sebetulnya pengertian prajurit itu satu dari aspek kanuragan. Dari aspek kanuragan artinya apa? Ya memang sakti dalam olah kanuragan itu ya memiliki keprigelan atau memiliki keterampilan di dalam olah perang. Tapi kemudian tidak hanya sekedar itu, kalau hanya itu masih ringan. Jadi terampil dalam keprajuritan dalam hal tata apa itu olah perang, tapi secara fisik. Kemudian yang kedua adalah perang dalam konteks pemikiran. Artinya apa? Olah kelantipan. Sehingga apa? Orang-orang yang merupakan traing aji ini memang di apa itu sudah diajari tentang bagaimana melakukan hujah atau argumentasi di dalam peradabannya. Makanya di apa itu murid-muridnya Sunan Bonang itu sampai ada yang namanya wilayah itu namanya Pekojan. Itu dari kata koja atau hujah atau sebenarnya argumentasi. Santri-santri Sunan Bonang itu rata-rata memang sudah dididik untuk melakukan argumentasi pendapat-pendapat yang berdasarkan logika akal, pertimbangan akal. Maka dalam konteks yang kedua adalah perang pemikiran. Mereka juga dididik untuk memiliki kerangka berpikir yang kuat, menghindari dari fallacy thinking, kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Kemudian yang selanjutnya juga olah batin. Ini adalah perang jiwa. Ini ada kita sedikit berikan stressing agar supaya konteks pemahaman tentang apa itu traing ngawiryo, traing aji itu bisa dipahami. Bukan hanya terus kalau kita bicara kesatria itu kesatria hanya dalam konteks atau bahkan dalam yang konotasi negatif mengalahkan orang lain, akan membunuh orang lain. Menurut saya itu bukan kesatria sejati. Tapi bagaimana? Yang pertama tadi adalah olah kanuragan untuk membela diri, bukan untuk membunuh. Yang kedua adalah kekuatan pikiran atau hujah atau pekojan. Kemudian yang selanjutnya adalah taskiyatun nufus atau olah batin atau perang batin. Artinya apa? Yang dimusuhi kalau sudah itu bukan orang lain, melainkan dirinya sendiri. Maka jejuluknya saja, karena ini yang kita contohkan adalah Panembahan Senopati, maka disebut sebagai Senopati. Seno itu ya, kalau dalam pewayangan ya Brotoseno. Brotoseno. Yang dia itu ya mencoba untuk mencari santan dan paraning dumadi. Maka Senopati ing alogo. Ing alogo itu di medan perang. Khalifatullah Sayyidin Panodogomo. Sebagai seorang yang ahli perang dalam menegakkan agama. Jadi dalam hal itu dimaknai sebagai perang melawan diri pribadi. Makanya kalau itu sebenarnya diterangkan di podo-podo yang awal. Sehingga keterhubungan ini agar bisa dipahami. Ya, kan di Nulado Laku Utomo Panembahan Senopati yang merupakan apa? Wong Agung ing nyaksi bondo. Kepati Amarsudi Sudane Huwolan Nafsu. Ini yang perlu dipahami. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi keprajuritan dalam hal ngalah awake dhewe. Kemudian yang terakhir ya bagaimana mencapai kemenangan diri. Kalau kemarin kita sudah bicara Ponorogo, kemudian ke diri. Kalau sudah ke diri, kemudian mencapai Trenggalek. Jadi neng Ponorogo ke diri baru ke Trenggalek. Trenggalek itu adalah terang ing galih. Artinya apa? Mencapai
hati yang tercerahkan. Sehingga apa? Orang yang menang, makanya di Kediri ada namanya ma menang. Ini apa? Mencapai kemenangan. Muflihun kalau dalam bahasa kita. Muflihun itu adalah apa? Ma menang atau mencapai kemenangan. Karena apa? Kemenangan manusia adalah di situ adalah pamuksan. Ketika manusia ini bisa moksa. Nah, pengertian moksa sendiri adalah dalam bahasa kita adalah mulih malih mulo mulaniro. Ini bahasa yang ada di dalam serat Idotoma. Jadi apa? Dalam bahasa Quran ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali kepada Allah. Dalam bahasa Jawanya ya mokso itu. Mokso itu ya kembali ke asal mula jadi. Oke, jadi berarti bisa dipahami konteks kesatria di sini semakin derajatnya semakin tinggi maka nah, kita bisa memahami, oh nek meng iso ngalahi konco dengan fisik, nah, itu masih rendahan gitu. Di atasnya apa? Mengalahkan dengan pemikiran. Wah, kamu mengalahkan dengan hujahmu, mengalahkan orang lain, hebat. Sekarang makanya apa? Sampai bupati aja perdebatan, presiden perdebatan. Tapi itu belum hebat, sehebat-hebatnya itu belum hebat. Sehebat-hebatnya itu belum hebat. Maka di atasnya itu ada apa? Mengalahkan diri sendiri. Dengan apa? Tazkiyatun nufus, yakni mensucikan diri. Nah, itu baru hebat. Kalau sudah bisa mengalahkan diri sendiri, sehingga dirinya sendiri saja tidak bisa nongol, egonya sendiri bisa dipangkas, baru dia akan sampai ke diri dan terang ing dalih. Nah, itu yang namanya pencerahan atau tersingkapnya hijab itu di situ. Sehingga apa? Orang-orang yang tersingkap hijabnya inilah yang disebut dengan orang yang menang atau disebut dengan menang ke diri. Nah, ini sebenarnya bahasa-bahasa simbolisnya orang Jawa untuk sebetulnya ini bahwa di Jawa itu nama-nama itu memang ada sebuah pengertian yang hanya tidak gotak gatik-gatuk, tapi memang mengandung sebuah pesan-pesan yang di situ itu bisa membawa kepada kesempurnaan diri manusia. Oke, kita lanjutkan. Jadi satrio, satrio apa? Dibyo sumbogo. Dibyo itu ya orang yang memiliki keluihan, orang yang memiliki kesaktian, keluihan, ketakjuban, sesuatu yang menakjubkan. Itu disebut dengan Dibyo Sumbogo, itu kesaktian atau keluhuran atau kamulian. Jadi Dibyo Sumbogo, satria Dibyo Sumbogo itu adalah satria yang memiliki kelebihan tadi. Jadi tadi sudah kita terangkan kelebihannya seperti apa. Ya bertingkat, makanya manusia kan bertingkat. Sehingga apa derajatnya pencapaian manusia juga bertingkat. Maka kalau kita pengen derajat kesempurnaan kita itu menjadi lebih sempurna ya kita perang ini ya nggak berhentinya. Hanya apa kita yang menang nih rame, kelihatannya diam tapi rame apa ya perang di dalam diri kita. Kita ini kan diam, kelihatannya diam tapi di dalam kan rame loh. Iya nggak, bener nggak? Kita ini kan seakan-akan diam tapi di dalam tuh rame kan. Dengan siapa ya? Kita dialog dengan diri kita sendiri. Iya nggak? Ya, coba aja dievaluasi. Kita ini sering ngobrol dengan diri kita sendiri. Besok dia ya mau apa, mau gimana, dan lain sebagainya. Setiap hari bahkan kita dialog dengan diri kita sendiri kadang-kadang, tapi kita report, kita sadari kadang-kadang. Ini satrio dibyo sumbogo. Orang yang memiliki kelantipan, orang yang memiliki kelebihan. Nah, di kita ini sudah dicontohkan dengan namanya Eyang Cokrojoyo dan Eyang Kalijogo. Waktu Eyang Cokrojoyo atau Sunan Geseng berguru kepada Eyang Kalijogo. Maka kemudian disimpulkan dengan pohon kluweh dan pohon jati yang kemudian menjadi pohon jati kluweh yang ada di Jatimulyo. Di waktu itu untuk menunjukkan kewalian, untuk testing tentang kewalian Eyang Cokrojoyo ini, Kanjeng Sunan Kalijogo menanyakan itu pohon apa. Lalu Eyang Cokrojoyo menjawab itu pohon kluweh. Oh bukan, itu pohon jati. Kluweh, jati kluweh, jati kluweh. Akhirnya apa? Setelah didekati, yang dulunya pohon jati jadi daunnya jadi daun kluweh.
Sekarang masih, kalau mau lihat di sana di Jatimulya itu. Pohonnya pohon jati, tapi daunnya daun kluwe. Nah, itu kemudian diambil menjadi mustoko, khususnya di Terah Mataram itu dipakai. Bahasa saja di patok-patok negara itu di atas pasti ada daunnya jati dan kluwe. Nah, kluwe ini menyimpulkan tentang keluwihan, debyo. Jadi itu debyo sumbernya. Ada semacam kelebihan yang dimiliki oleh seorang. Maka disebut dengan kelantipan atau kecerdasan. Kemudian jati ini menyambilkan tentang kesejatian atau kebijaksanaan. Maka simbol godong jati dan godong kluwe itu sebenarnya apa? Kelantipan dalam olah pikir yang kemudian dilandasi dengan kesejatian, kebijaksanaan. Sehingga apa? Ini penting sekali. Sehingga tanah Jawa, kesatria tanah Jawa hendaknya tetap dalam olah pikir, tetapi jangan lupa kebijakan harus diutamakan. Atau sebaliknya, kebijaksanaan ya tetap harus didasari dengan olah pikir, karena kalau tidak ya nanti repot juga, karena perlu bahan pertimbangan. Jadi kelantipan ini sebagai penyeimbang terhadap olah rasa. Hanya Sunan Kalijogo sudah kita pernah sampaikan itu, ketika mau bikin masjid itu ada semacam folklore atau cerita rakyat bahwa apa itu senjatanya Sunan Kalijogo itu mengenai orang-orang sehingga terpenggal kepalanya. Itu kepala dan tubuh ini terpenggal, kemudian disatukan lagi dengan dengan kayu kecil, antara kepala dan dada ini sambungkan lagi dan hidup kembali sempurna orang-orang itu. Dikisahkan seperti itu. Daerah Warontek. Nah itu sebetulnya tuh mana mungkin, wah itu orang-orang logika sekarang sudah sampai ke tahap itu, tidak percaya hal-hal seperti itu. Padahal fakta itu orang-orang sekarang saja yang seperti itu masih nggak percaya itu, apalagi orang dulu yang punya kelebihan itu. Kalau saya bukan hanya percaya, saya pernah menyaksikan sendiri. Saya itu diderek perut saya sampai segini dan tidak pakai dibius. Saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, disaksikan orang banyak. Gila, nanti diginikan sembuh sendiri. Ini orang sekarang, itu fakta. Jadi apa ya, nek semacam tingkatannya sampai Sunan kayak gitu ya, itu barang yang kecil lah, bukan hal yang sulit. Artinya bukan atas kekuatan Sunan itu sendiri, tapi karena beliau ini sudah keridhoannya itu udah kepada ridhonya ilahi, maka apapun yang dilakukan dijabahi. Nah, tersambungnya dada dan kepala ini sebetulnya sebagai simbol bagaimana kelantipan dan kebijaksanaan ini tidak boleh diputuskan. Atau kepala dan dada ini jangan sampai terputus. Maka ada head, ada heart, itu harus menyatu untuk menciptakan sebuah keindahan dalam sebuah peradaban. Nah, kalau secara peradaban maka head ini diwakili oleh barat dan heart ini diwakili oleh timur. Sehingga sesungguhnya antara barat dan timur itu mestinya bersatu padu untuk membangun sebuah peradaban yang satu. Tapi sekarang yang terjadi adalah dominasi antara yang satu dengan yang lain. Sehingga yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Nah, kalau kita baca lagi dalam ayat kursi itu kan sudah disebutkan oleh apa? Dalam surat An-Nur, bahwa kebenaran itu lasar kiyatin wala ghurbiyatin, itu tidak ada di timur ataupun tidak di barat, tapi apa, sebetulnya sebuah satu kesatuan, equilibrium atau kesetimbangan yang dia menyatu. Mohon maaf ini agak kita perdalam karena ini memang sudah menyangkut pesan-pesan utama yang dilakukan oleh Panembahan Senopati dalam rangka Hamemayu Hayuning Bawono Hamemanis Tiasing Susomo. Dan ini bukan tugas yang ringan, ini adalah tugas kekhalifahan. Makanya namanya saja sudah jelas, Panembahan Senopati ing Alogo Khalifatullah. Ini memang kekhalifahan, tidak macam-macam itu. Kekhalifahan. Khalifatullah Sayyidin Panotogoro sebagai menata agama. Dan itu ditiru dan dilanjutkan sampai sekarang. Nah, kalau nggak ada paku-paku yang jagat kayak gitu ya wis bubar. Jagat ini udah bubar. Jadi memang
keturunan dari Traeng Alugur yang di sini disebut Bedyo Sumbogo ini memang mengemban amanah yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Tan lian, ya, tidak lain, maksudnya tan itu tidak, lian itu tidak lain. Lian, berarti lain dalam bahasa Indonesia. Trah, ya, trah itu merah. Lalu dalam tataran itu trah itu merah itu ada yang ke-18. Kita ada tataran anak, putu, apa canggah, wareng sampai ke bawah itu sampai namanya tumerah itu berarti sudah keturunan yang ke-18. Ya, kita biar tahu tentang derajat-derajat keturunan. Jadi di Jawa itu sebenarnya tidak ada yang namanya silsilah. Ya, terah artinya keturunan. Keturunan dari apa? Tidak lain, tan lian itu. Tan lian, tan itu tidak, lian lain. Siapa? Ya, Traeng Senopati. Senopati yang dimaksud begini bisa dimaknai ya secara apa itu tidak hanya satu makna, bisa dimaknai sebagai Traeng Senopati itu Panembahan Senopati, tapi Traeng Senopati juga siapapun yang memiliki kedudukan sebagai Senopati. Nah, Seno yang berani mati. Nah, dulu itu orang yang jenderal ya, taruhlah jenderal itu namanya Senopati. Senopati ngalopo siapa Senopati ini? Siapa yang menjadi petunggul atau sebagai panglima yang ada di depan. Jadi di situ bisa dimaknai Traeng Senopati sebagai makna Panembahan Senopati sebagai ratu di Mataram, tetapi juga bisa dimaknai sebagai Traeng Senopati sebagai orang yang keturunan orang-orang yang menjadi panglima atau jenderal dalam sebuah perjuangan. Kemudian pan itu, yang demikian itu, pantas uji. Yang demikian itu ya pantas juga. Pantas juga apa? Pantas juga pinelat. Sebenarnya di situ dituliskan yang makanya kemarin kita sampaikan untuk membaca referensi atau serat-serat yang lain dengan tulisan yang lain supaya kita tahu yang dimaksud di situ. Di situ ditulis yang bisa dievaluasi, yang bisa dipelajari. Hanya kalau ada yang asari sujud gitu, bekas-bekas sujud gitu, ada yang apa itu merepresentasikan dengan apa itu jidatnya itu dibikin hitam gitu. Maksudnya momen kita ada bekas sujud gitu loh. Tapi kan bekas sujud yang sebenarnya itu apakah seperti itu? Maksudnya ya apa? Orang-orang yang sujud itu ya enggak perlu menampakkan oh saya berbuat seperti ini, dan sebagainya. Tapi amal perbuatannya itu bisa dirasakan, manis perbuatannya bisa dirasakan orang lain. Bukan dalam konteks yang sifatnya ya, sangat sempit seperti itu. Oke, kemudian ing sakuasanira ya, semampu-mampunya ya, ing sakuasanira itu maksudnya apa? Semampu-mampunya. Bagaimana? Semampu-mampunya itu enaeng lan zaman mangkin ya, seenak-enaknya zaman sekarang. Terus jadi apa itu? Sebisa-bisanya di zaman sekarang, di era sekarang ya, seenak-enaknya zaman itu. Karena apa yo? Nek orang dulu itu dikatakan enak-enaknya wong biyen ki ya rekoso gitu. Tapi sareka-sarekasane wong saiki sesulit-sulitnya orang sekarang, yaitu seenak-enaknya orang dulu. Gitu. Sareka-sarekasane wong saiki, kamu mengatakan, wah, saya itu di Bina Aksara Mulia itu wah, prihatin sekali. Ya, seprihatin-prihatinnya kita sekarang itu bukan apa-apanya dengan orang dulu. Orang dulu itu untuk mencapai sebuah kemuliaan itu berangkatnya ke hutan, ke gua, ke pantai, dan sebagainya. Bahkan orang disangoni apa-apa dicol kene ngalas. Kalau kita kan masih dikirim uang, ditransfer dan sebagainya. Masih dikasih makan dan sebagainya. Artinya apa ya? Sesulit-sulitnya kita masih sulit orang dulu. Contoh anak sekarang mau sekolah juga naik sepeda, naik bahkan ada yang naik mobil. Orang dulu jalan kaki. Bapak saya dulu kalau mau sekolah jalan kaki sampai 26 kilo.
Saya merasakan jalan kaki SMP itu 4 kilo. Jalan kaki sekolah. Sebelumnya harus ngambil air, memenuhi gentong, gitu. Baru nanti apa itu bikin sarapan pagi itu nutu dulu. Jadi bangunnya jam 2 pagi. Kalau sekarang kan enggak. Ini fakta ini. Jadi kalau saya bangun itu jam 2 pagi, ngambil air, memenuhi gentong dulu. Habis itu nanti apa itu masak dengan kakak saya itu nutu dulu. Kalau sekarang kan udah jadi, kalau dulu kan nutu dulu. Nutu itu apa? Itu ditumbuk pakai alu itu, pakai gaplek, ditutu itu. Nanti baru dimasak oleh orang tua, baru kita siap-siap itu orang tua masak. Tak rekasa-rekasane wong saiki, sak penak-penake wong jaman. Nah, artinya apa? Memang perjuangan dari beliau-beliau ini bisa dirasakan keenakannya di zaman sekarang oleh leluhur-leluhur kita. Kemudian sak penak-penake ing zaman manjing. Sayekti ya, sayektine tan bisa ngepleki zaman kuno. Ini memang nggak bisa kita mau menyamai orang zaman dulu itu dari aspek apapun itu. Makanya kualitasnya juga beda. Nah, zaman itu dibagi ada zaman Nobo, ada zaman Wolo, ada zaman Rojo. Nobo itu ya zaman Nabi, zaman Wolo ya zaman Wali, kan zaman Rojo itu ya zaman kerajaan. Kira sekarang, ya tantangannya seperti itu. Nah, makanya apa? Zaman Nobo ya lebih sulit daripada zaman kewalian. Tantangannya lebih berat. Semakin ke sini, itu ya semakin ringan sebetulnya. Hanya apa ya? Nek marah ngeplek kayak zaman kuno, ya wis ra iso. Dari aspek usahanya mau menyamai dengan orang-orang leluhur kita, ya kita nggak mampu. Nah, tapi di situ ditulis apa? Ngebleki. Ya itu salah tulis lagi nggak apa-apa. Itu ngebleki. Yang bener ngepleki. Ngeplek itu pada jan plek tenan karo wong tuane. Irunge dawane mripatele bunder plek ngeplek itu plek maksudnya plek itu ada pas gitu loh maksudnya. Nek ngebleki itu ngembrui. Ya, apa-apa. Artinya apa? Di situ ya perlu kita carikan referensi yang lain biar ada koreksi. Oke, itu untuk yang foto yang ke-8. Kita akan lanjutkan ke foto yang ke Lowong Klamon ini indah ngauret lan tan prihatin nanging tojak mansak mangkyo pramuda kang den karemi manelat nulat nabi naya kengrat Gusti Rasul agung kinawe saben sebo mampir masjid
ngajap-ajap mujijate paning derajat. Nah, ini podo yang ke-9. Lowong. Nah, di situ ada kekeliruan nulis lagi. Tadi sudah saya coba. Lowong ya lebih baik. Lowong itu ya mending gitu loh bahasanya. Lebih Lowong. baik. Ya. Lowong itu ya lebih baik Lowong. atau mending, ya. Mendingan gitu. Mendingan. Kelamun sebenarnya itu, tapi malah lonya yang di atas, lonya yang di bawah. Kamun. Ya. Atau lamun aja sebenarnya nggak apa-apa. Tapi di situ kalau mau kelamun berarti ya konya ya di atas, lonya yang di bawah. Lowong, kelamun, tinimbang. Artinya apa ya? Lebih ya mendingan. Lamun tinimbang itu artinya Ya, mendingan kalau dibanding gitu loh. Ya ini bahasa sastra karena terkait dengan apa ngoyak guru lagu guru bilang. Ya mendingan kalau diperbandingkan. Perbandingan maksudnya apa? Kaitannya dengan yang tadi. Ada dibandingkan orang zaman sekarang dibandingkan dengan wes aduh gitu. Kita mau meniru ulama saja udah berat. Nah, kaduan. Makanya apa ya? Kita ini harus berani mengintrospeksi ke diri kita masing-masing. Lalu agung ginawe undap. Jadi apa? Seakan-akan kalau kita sudah apal dalil, hadis dan sebagainya, lalu agung ginawe undap. Itu artinya apa? Gumede, pamer, umuk, apa itu memamerkan seakan-akan awal diri apal dalil, terus apal apa itu hadis, lalu kita seakan-akan sudah paham dalam bidang. Nah, ini yang sangat sangat rusak ya seperti ini. Makanya Imam Ghazali dulu ya juga, wah ini berat sekali di era. Ya sebenarnya setiap zaman itu pasti ada. Ya, setiap zaman. Setiap 100 tahun pasti ada. Maka setiap tahun dibangkitkan seorang pembangkit agama. Di zaman Ghazali juga pernah seperti itu. Agama sudah antara yang spiritual dan yang syariat ini saling bertentangan. Sehingga yang dilakukan Imam Ghazali melakukan penyatu paduan antara bagaimana antara kalangan sufi tasawuf ini bisa bersatu padu lagi dengan syariat. Nah itu seperti kalau di eranya orang Jawa ya Sabdo Palon dan Noyo Ginggong. Nah, kalau Sabdo Palon itu sebagai perkataan, Noyo Ginggong sebagai perbuatan. Hanya ketika Jawa ini ditinggal oleh Sabdo Palon dan Noyo Ginggong, maka seperti halnya apa? Ya terpisahnya antara ucapan dan perbuatan. Sehingga apa agama tidak lagi membuahkan hasil yang berarti karena apa antara Sabdo Palon dan Noyo Ginggong ini sudah jauh. Jadi umbak itu ya sombong. Ombak. Ya, umbak. Umbak. Ya, umbak. Sombong. Iya, untuk pamer-pamer saja itu. Umbakmu nih, tak ngomong umbakmu ki ya. Mbah. Hah? Nah, itu mbahmu gitu. Itu sudah terkait dengan itu. Bapakmu itu mbahmu biungmu lah itu sudah semacam makian. Umbak itu ya untuk sombong. Untuk sombong-sombongan aja beragama. Lalu saben sobo mampir masjid. Ya, setiap saat mampir masjid itu. Ya ini ibaratnya itu. Ini kan tadi bercerita tentang si muda dalam pengertian ya pemuda, tapi si muda dalam pengertian juga makna zaman muda atau zaman sekarang. Ya biar kita maknanya lebih luas lagi gitu. Ya. Saben-saben mampir masjid gitu ya. Setiap saat mampir masjid. Ngajap-ngajap mujijat ngajap-ngajap mujijat. Artinya apa? Ngajap-ngajap itu berharap. Makanya ada namanya mangajopo. Kalau kita menulis tembang di depan ada mangajoponya. Mangajap itu artinya apa? Berharap, berdoa. Mangajopo bece artinya berharap tentang kebajikan. Nah, mangajap-ajap artinya berharap-harap.
apa? Mujizat. Ya mujizat gitu loh. Mujizat apa? Tibaning derajat. Jadi setiap datang ke masjid ya duwe karep. Orang-orang sekarang itu kan duwe karep tuh. Apapun perbuatan apapun itu yos ono karepe ono pamrih gitu loh. Nggak bisa untuk melepaskan dari pamrih. Ben aku iso mlebu swarga. Ben ganjaranku gede. Ben aku. Jadi apa? Setiap berbuat sesuatu itu mesti ada pamrihnya. Kenapa kita ini tidak sekali-kali itu kita aku sholat nih aku syukur aku sudah berikan hidup gitu pisan-pisan ngono. Kenapa? Karena kita tidak ini. Jadi apa? Bukan salah kita, memang era zamannya itu mengkondisikan kita, situasi lingkungannya itu mengkondisikan kita untuk memang jauh gitu. Mujizat, Mujizat. mujizat sambungannya apa gitu? Mujizat tibaning derajat. Jadi turunnya gitu loh, turunnya derajat. Oh, tapi ini Kita mendapatkan derajat atau pangkat gitu loh. itu kayak Agar kita ini mendapatkan kenikmatan atau kanugrahan atau kabejan itu. Artinya apa nek saya memaknai ini ya kan maknanya bisa loh. Jadi memaknainya apa? Yo saiki iki wong iki mesti dikarep gitu loh. Prakatan apa? Wah, saya berikan kekayaan, berikan saya itu ya. Pokoknya intinya kalau kita hubungannya saya dengan Tuhan itu selalu punya keinginan itu. Kenapa kita ini enggak sekali-kali meloskan bahwa saya enggak punya keinginan apa-apa wis. Ini tamanna kalau dalam kita itu ya, dalam setelah kita ngaji. Dan kita ngaji, Ya. ngaji itu kan ada tebak yang pas. Kalau banyak keinginan itu berharap hidupnya tamanna itu jikalau apabila. Nah, jadi apa semacam ada semacam kos gitu loh. Yang aku tak mau sholat tapi kamu harus memberikan aku sesuatu. Jadi dengan Tuhan saja kita transaksi. Walaupun memang kita ini disebut tijaro ya. Tijaro, ada tijaro. Artinya Tuhan sendiri juga memperlakukan kita ada tijaro. Tapi itu kan perdagangan itu kan anu ya. Sebenarnya kelasnya itu kelas rendah. Oh kita melakukan sesuatu tapi berharap sesuatu. Kenapa kita tidak melakukan sesuatu dengan tidak berharap sesuatu? Nah ini yang sulit. Makanya yang disebut ikhlas itu ya mudah. Ikhlas itu kan ketika kita tidak berharap sesuatu pun. Kita betul-betul hanya murni. Mau melakukan ini ya harus lakukan saja. Ya, urusan lain ya harus enggak urusan itu. Ini yang sulit sekarang. Maka ini memang diperbandingkan, sengaja diperbandingkan agar kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah gitu loh. Ora iso ae diarek ngeplek yo zaman biyen ndak bisa. Mas ini itu nggak bisa. Nyontoh sedikit saja sudah hebat itu loh. Makanya nek saya itu yo nek yuk ngaji, yuk ngumbar terlalu banyak mengumbar dalil, mengumbar hadis itu yo. Ya enggak apa-apa itu tatarannya nek menurut saya ya malah tataran TK gitu loh. Tataran TK karena apa dia menghafal aja kok. Tapi nggak tahu apa itu istilahnya. Bagaimana implementasi dari ada orang itu yang konmosoliannya raiso apa misalnya bismillah tapi bismillahnya itu ibaratnya untuk mengiris roti mengiris tempe ya tajam tapi kalau bismillahnya itu enggak kan ya besoknya kedel aja untuk ngiris tempe ya enggak mempan nah, ibaratnya kita amalannya enggak bawa berkah enggak bawa manfaat bagi lingkungan dan sebagainya berarti apa ya percuma saja nggak bisa membuahkan sesuatu nggak menelurkan sesuatu nggak merubah sesuatu nah ini berarti apa ilmu yang hilang berkahnya nah kalau kita membaca zaman sekarang memang kita harus prihatin bahwa kenapa banyak sekali dakwah-dakwah yang kita terima tetapi ketentraman tidak kita peroleh fakta di media kembali ke media karena memang apa sebenarnya kalau kita cermat media itu kan media namanya disebut apa jagat maya itu sebagai representasi dari dunia ini namanya maya kok maya itu sesuatu yang tidak sejati dan itu representasi dari dunia sehingga apa ketika seseorang itu kemudian memegang terhadap sesuatu yang sebenarnya dia itu maya atau dunia ini adalah juga maya maka secara tidak langsung dia akan terombang-ambing.
ya, ya kalau di dunia maya ya, ya kita harus sadar gitu loh bahwa itu sesuatu yang tidak nyata, tapi menjadi nyata dalam konteks sekarang, dianggap nyata. Sekarang ada teknologi yang lebih maju lagi namanya teknologi AI. Wah itu wes gayeng-gayeng itu. Menarik sekali itu seperti manusia hidup itu. Saya ajak ngobrol pun mau gitu loh. Kamu siapa? Namamu siapa? Wah, gojek-gojekan itu kalau sedang rodok. Iya, karena itu ya jadi guyu-guyu diri. Tapi itu harus sadar bahwa di situ sebetulnya apa ya? Ini representasi dari dunia. Yang kita harus cermat sehingga kita akan bagaimana langkah-langkah kita selanjutnya untuk mensikapi hidup. Yang hidup ya kembalinya ke nyata, apa ya, ke dunia nyata, ke fakta dan lain sebagainya. Sehingga apa kalau kemarin ada semacam heboh dan lain sebagainya, ya kita itu lihatnya di dunia nyata saja toh. Ngapain kita ribut-ribut di media massa? Faktanya bagaimana? Menimbulkan dampak bagaimana? Implementasinya bagaimana? Nah, saya gitu aja. Nah, mungkin itu kita sudah mengkupas dua podo. Semoga dari dua podo ini bisa menggugah kita untuk kemudian merefleksi saja, bukan ke orang lain tapi ke diri kita untuk kemudian memperdalam. Nah, termasuk saya sendiri kalau saya membaca seperti ini ya, saya secara tidak langsung ya kembali ke saya sendiri untuk mengupas kembali terus. Dan selalu diingatkan diri kita untuk berbenah. Mungkin demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yo alhamdulillahi rabbil alamin. Iku kan kuwasa kawula darma